Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lintang Sari dengan NIM 201110081. Di sini saya akan memaparkan materi dari kelompok 2 yang berjudul Sejarah Perkembangan Pembentukan Qawaid Fiqhiyah. Sejarah perkembangan Qawaid Fiqhiyah menurut Ali Ahmad Al-Nadawi dapat dibagi ke dalam 3 fase, yaitu yang pertama, fase pertumbuhan dan pembentukan, yang kedua fase perkembangan dan kodifikasi, dan yang ketiga fase kematangan dan penyempurnaan. Dari ketiga fase tersebut, dapat kita ketahui bahwa kaidah-kaidah yang terdapat dalam lembaran-lembaran kitab fikih yang ditulis oleh para pendiri dan pemuka mazhab seluruhnya bukan berupa kaidah umum, namun masih dalam bentuk qaidah mazhab. Dalam artian, kaidah itu hanya sesuai pada suatu mazhab tertentu, tidak pada mazhab lain. Sebagian besar kaidah yang dibukukan pada abad-abad belakang atau sekarang ternyata telah dikemukakan oleh para ulama sebelumnya dengan redaksi yang berbeda. Misalnya dalam majalah Al-Ahkam Al-Adiyah ada kaidah pengakuan adalah hujah yang terbatas dan redaksi yang berbeda. Kaidah ini telah dikemukakan Al-Karki dalam kitabnya Risalah Al-Karki. Qawaid Fiqhiyah terbentuk menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri secara berangsur-angsur. Di samping itu, dalam pembuatannya secara bertahap, pada awalnya hanya berupa pemikiran tentang suatu persoalan. Kemudian, setelah pemikiran tersebut mantap, baru mereka bentuk menjadi sebuah kaidah. Sejarah perkembangan Qawaid Fiqhiyah bermula dari keadaan di mana Rasulullah SAW harus menjelaskan suatu penyelesaian permasalahan pada masanya, di mana penyelesaiannya tidak terdapat dalam Al-Quran, sehingga harus dengan ittibat Rasulullah SAW. Setelah Rasul wafat, kaidah fikih terus berkembang hingga saat ini. Pada periode Rasulullah SAW, otoritas tertinggi dalam pengembalian hukum dipegang oleh Rasulullah SAW. Semua persoalan yang ada di tengah masyarakat bisa dijawab dengan sempurna oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Setelah melewati masa pendasarannya, ilmu fikih mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan banyaknya bermunculan mazhab-mazhab yang diantaranya adalah mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Ahmad. Sebagaimana yang telah kita ketahui, perkembangan berikutnya mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari menulis, pembukuan, hingga penyempurnaannya pada akhir abad ke-13 Hijriah untuk menetapkan hukum atau sebuah persoalan yang dihadapi oleh umat Islam, maka yang ditempuh oleh para ulama untuk menetapkannya adalah dengan melihatnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian jika tidak ada keduanya, maka bisa dari qiyas ijma ataupun ijtihad. Lalu selanjutnya yaitu pemaparan materi dari kelompok 3 yang berjudul Fiqhiyah Asasiyah. Dasar hukum kaidahnya ini merupakan kaidah asasi yang pertama, dan kaidah ini menjelaskan tentang niat. Niat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah diartikan dengan bermaksud untuk menjelaskan sesuatu yang disertai dengan pelaksanaannya. Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna pembuatan seseorang. Apakah seseorang itu melakukan suatu perbuatan dengan niat ibadah kepada Allah, ataukah dia melakukan perbuatan tersebut bukan dengan niat ibadah kepada Allah, tetapi semata-mata karena nafsu atau kebiasaan. Misalnya seperti niat untuk menikah. Apabila menikah itu dilakukan karena menghindari dari perbuatan zina, maka hal itu halal untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu pemaparan materi dari kelompok 4 yang berjudul Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Keyakinan tidak bisa hilang dengan adanya keraguan ini, bahwa apabila kita telah yakin terhadap sesuatu dalam hati, maka hal itulah yang berlaku, kecuali memang ada dalil atau bukti yang lebih kuat dan meyakinkan sehingga dapat membatalkan keyakinan kita itu.
Yang dimaksud yakin dalam hal ini adalah tercapainya kemantapan hati pada suatu objek hukum yang telah dikerjakan, baik kemantapan itu sudah mencapai kadar pengetahuan yang mantap atau hanya persepsi yang kuat. Terlepas dari kaidah-kaidah yang telah dibahas sebelumnya, bahwa sejarah telah menjadi saksi bagaimana para filosofi, pemikir, cendekiawan, dan lain sebagainya tentu mempunyai keyakinan yang kuat dan dalam setiap apa yang mereka lakukan, serta mempunyai landasan pijak sebagai penyangga atau keilmuan yang memiliki. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.